Hal yang paradoksal ini menjadikan kita tahu yang satu dalam keheningan, yang satu dalam kegemerlapan, yang satu di dalam kehikmatan, yang satu dalam hal panas terik matahari, yang satu peluh keringat bercucuran, dan yang satu ya ada rasa haus untuk menyampaikan aspirasi. Sahabat usia Mas, pada tanggal 20 Februari yang baru lalu ada peristiwa penting di Indonesia, 3 hal yang diketahui oleh masyarakat luas. Satu di antaranya peristiwa di istana tentang pelantikan pejabat daerah tingkat gubernur, bupati, wali kota. Lalu di jalanan ada mahasiswa yang berdemo. Dan yang ketiga ada tokoh sekjen PDIP yang diborgol oleh KPK. Nah, dari ketiga itu saya tidak ingin memperbincangkan semuanya, tapi ingin memperbincangkan hal yang bersifat paradoksal saja. Apa itu? Nah, hal yang bersifat paradoksal itu terutama yang terkait dengan hal yang terjadi di Istana Negara. Ya. Kenapa saya katakan paradoksal yang di Istana Negara dan yang ada di jalan itu? Ya karena itu ada dua sisi yang sangat bertentangan. Ya. Di dalam istana, Presiden Prabowo Subianto melantik 900 lebih pejabat negara, khususnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, itu dilakukan secara serentak dan itu juga boleh dikatakan merupakan sejarah baru yang biasanya tingkat bupati, wali kota itu jarang yang ada di lantik di istana. Ya, secara umum biasanya diserahkan kepada gubernur. Nah, sekarang oleh presiden. Jadi Presiden Prabowo ini boleh dikatakan orang yang membuat sejarah baru di Indonesia. Nah, di sisi lain ada ribuan mahasiswa ya yang mungkin tidak terhitung jumlahnya, tapi yang jelas ribuan karena banyak mahasiswa dari perguruan tinggi baik yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta datang ke Jakarta untuk menyemarakkan, untuk membuat situasi demo mahasiswa itu lebih menggigit, lebih menggaung gitu. Nah, dari situlah hal-hal yang bersifat paradoksal terjadi. Dua hal yang saling bertentangan. Yang di dalam istana ada gemerlapan. Ya. Ada gemerlapan dan ada suara yang boleh dikatakan syahdu karena ada hal yang diucapkan dalam janji, dalam sumpah jabatan. Ya. Tetapi di jalan mahasiswa itu menggaungkan suara tuntutan kepada pemerintah. Baik itu berkenaan dengan efisiensi, baik itu berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kepemerintahan yang perlu dilakukan evaluasi oleh mahasiswa itu. Nah, kehadiran demonstrasi mahasiswa ini memang menciptakan kontras pada saat itu. Nah, kontrasnya sangat-sangat tajam. Ya. Tadi saya katakan kalau di istana itu ada kekhidmatan. Ya. Mereka menggunakan pakaian, ada yang daerah khususnya, mungkin yang ibu-ibunya, pendampingnya. Tetapi bagi
pejabat yang dilantik kan menggunakan seragam yang formal, ya, yang dilakukan oleh presiden pun juga bersifat formal, ada aturan-aturannya, gitu. Tapi yang di jalan mahasiswa meneriakkan, ya, hal-hal sumpah serapah kadang-kadang yang terjadi. Jadi sangat berbeda. Di jalanan mahasiswa tidak pernah menggunakan tata cara yang berhubungan dengan seremoni. Ketika dinyanyikan, ya terjadilah nyanyi. Itu tergantung pada siapa yang mengorkestrasi. Jadi sekali lagi, itulah yang menjadikan formalitas di istana dan yang ada di jalan, ya, di mahasiswa, itu yang bukan formalitas. Tetapi yang tidak formalitas itu pun ternyata perlu didengarkan, sehingga sekretaris kabinet, ya, itu diminta untuk turun ke lapangan, turun ke para demonstran untuk memberikan penjelasan. Ya. Kenapa mahasiswa juga terjadi demonstrasi? Ya karena informasi, karena komunikasi dari pejabat negara, para menteri itu dalam menyampaikan keputusan, dalam menyampaikan informasi, ya, berkenaan dengan kelembagaannya, itu kadang-kadang tidak sejalan. Ya. Ketika bicara tentang efisiensi anggaran, sebelum Pak Menteri Ristek dan Sen itu kan sempat menyatakan ada kemungkinan pun berpengaruh terhadap, ya, taruhlah pembayaran uang kuliah. Tapi sementara Ibu Sri Mulyani dari Menteri Keuangan menyatakan tidak ada. Nah, ini kan mana yang benar? Mahasiswa juga mempunyai persoalan tersendiri tentang ketidaksamaan di dalam penyampaian informasi. Nah, ini akan sering terjadi kalau setiap pejabat satu, pejabat yang lain dalam menyampaikan kebijakan pemerintah tidak sama. Itu akhirnya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri. Nah, lalu para mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif seluruh Indonesia itu menggelar aksi demonya bertajuk Indonesia Gelap. Tapi istana menjawab Indonesia tidak gelap. Ya, saya secara pribadi juga sebetulnya menginginkan Indonesia cerah, Indonesia makmur. Tapi siapa mau melihat para pejabat, para menteri itu turun sampai desa-desa lah, melihat mungkin ada rumah-rumah yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang dinikmati oleh pejabat itu sendiri. Nah, yang satu rumahnya mungkin terbuat dari anyaman bambu. Kalau diterpa angin, angin itu pun masuk ke dalam rumah. Tidak ada kehangatan. Yang ada adalah hal-hal yang dingin, yang sejuk. Ya, tapi sejuknya bukan sebuah kenikmatan, tapi sejuknya itu bisa membuat sakit. Nah, jadi kontras sekali memang Indonesia ini. Ya, mahasiswa selalu turun setiap kali melihat hal-hal yang tidak dianggap beres oleh mahasiswa. Mereka melakukan demo. Begitu juga pemerintah kadang-kadang ya tidak mau memperhatikan suara-suara anak-anak muda. Tapi ingat bahwa mahasiswa setiap kali turun selalu membawa perubahan. Ya. Beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu di akhir-akhir jelang masalah pemilu kada itu, mahasiswa turun sehingga terjadi perubahan. Ya. Kadang-kadang begitulah kondisi. Kalau kita melihat sejarah,
mahasiswa selalu membuat hal-hal yang besar di Indonesia ini. Begitulah kondisinya, hal-hal yang bersifat paradoksal. Jadi tajuk tagar Indonesia gelap, ya, yang itu disuarakan oleh mahasiswa dalam demo, sementara istana tadi Indonesia cerah. Lalu melalui Indonesia gelap ini, apa sih yang disuarakan oleh mahasiswa? Pada mulanya hanya sedikit, tapi setelah dirangkum gitu, yaitu tentang mengkaji ulang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi APBN dan APBD. Nah, efisiensi ini sebetulnya ya bagus lah. Yang penting tidak ada yang dikorbankan. Ini kan mahasiswa melihat bahwa efisiensi di dunia pendidikan ini bisa jadi ya akan tergerus, akan mengalami hal-hal yang tidak baik, sekalipun pernah dinyatakan oleh Menteri Keuangan itu tidak akan mempengaruhi. Tentang kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa itu tetap akan ada, tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran uang UKT lah gitu, uang kuliah per semester itu tidak akan mempengaruhi ya. Tapi kan universitas satu dengan universitas yang lain berbeda-beda tentang pembayaran mata kuliah itu per semesternya ya. Ada yang dipatok ya sama rata, tapi ada yang menggunakan tingkat-tingkat ya, ada yang bisa 500.000, ada yang 1 juta, ada yang sampai puluhan juta. Ini kan hal-hal yang sifatnya memberatkan sebetulnya bagi mahasiswa, bagi orang tua dari mahasiswa itu sendiri. Ya. Transparansi status pembangunan dan penggunaan pajak yang diberikan oleh rakyat. Jadi masalah transparansi ini memang belum bisa ya diterima oleh banyak pihak karena pelaporan yang nggak pernah ini loh sekian yang digunakan untuk membangun ini, untuk pelelangannya begini itu nggak ada. Lalu tentang program makan bergizi ini juga menjadi tuntutan untuk dievaluasi. Ya, makan gratis memang baru dimulai. Ya, tapi kan pernah ada suara di Papua sana, ya, dia menginginkan justru bukan makan bergizi gratis, tetapi justru pendidikan yang gratis. Nah, ini hal yang baik. Memang antara makan dan pendidikan sama-sama pentingnya. Bagi orang yang kekurangan tentu akan memikirkan tentang perutnya, makannya. Tapi orang yang ingin maju tentu yang dipikirkan adalah pendidikan. Karena pendidikan juga merupakan investasi. Tapi investasinya jangka panjang dibanding makan tadi. Ya, kalau makan kan berkenaan dengan sehat, berkenaan dengan kuat, ya, dan mungkin juga adakah pengaruhnya dengan otak, dengan kecerdasan. Ya, saya nggak begitu mengerti tentang itu. Nah, selanjutnya ada penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan yang masih dianggap bermasalah. Lalu pengesahan undang-undang perampasan aset, masih banyaklah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini kan kritik, ini kan hal-hal yang diketahui oleh anak-anak muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa pada masanya. Ya, mestinya ini juga perlu diperhatikan, perlu dicermati untuk dapat ditinjau. Ya, dan juga ada penolakan terhadap campur tangan Presiden ke-7, yaitu Presiden Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ini juga dilihat dengan jelas. Apalagi ketika kita mendengar pada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa
keberhasilannya untuk dia dapat jadi presiden ini ada dukungan, ada campur tangan presiden. Nah, begitulah. Dan sampai saat ini boleh dikatakan Joko Widodo ini masih sering memberikan memberikan pendapat, memberikan komentar-komentar. Apa aja dikomentari tentang Sekjen PDIP, dikomentari tentang retret, dikomentari, ya banyak sekali. Ya, rupanya dia juga belum mau berhenti ya untuk menjadi teladan, ya, tapi dia masih mau bekerja. Adakah misi yang lain? Presiden Joko Widodo bisa jadi masih ada misi yang lain. Apakah misinya ingin mencalonkan, menjadikan putranya yang sekarang jadi wakil presiden untuk kelak menjadi presiden? Kalau iya, berarti akan terjadi paradoksal lagi, yaitu presiden dan wakil presidennya yang saat ini akan bertentangan, akan berkompetisi tersendiri. Oke ya, sampai di sini saja.